Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan belajar tentang metodologi penelitian Al-Quran dan tafsir. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang tadi kan. Oke. Jadi saya berasal dari Pengarengan Sampang. Oke. Berarti saya dari Pengarengan. Ada yang dari Pengarengan di sini? Sobung nggih? Oh, Sampang. Oh, oke. Nama saya Sayyid Muhammad seperti yang ada di depan nih kah? Tapi dipanggil Alif. Saya juga lulusan IGT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari UIN Madura juga. Jadi S1-nya di UIN Madura dan sekarang S2 juga di UIN Madura. Seperti itu. Jadi linear. Ambil IGT di S1 dan juga S2 itu ambil IGT juga. Seperti itu. Mungkin biar lebih dekat lagi, saya ingin menanyakan satu persatu namanya panjenengan. Karena apa tadi? Nama-nama saja biar nanti lebih enak gitu ngobrolnya. Sampean Sera? Nur Khofi. Panggilan? Khofi. Abdurrahim. Roh. Sampean? Sampean? Sera? Amjad. Ya, dipanggil Amjad. Ya. Panggilan. Amjad. Sampean? Saya Burhan. Panggil? Sahib. Sampean? Sira? Muhdar. Sampean nikah? Saya ada. Yasir. Dipanggil? Yasir. Sampean? Muajjad. Dipanggil? Majid. Sampean? Badrus Saleh. Dipanggil Badrus. Rahman. Dipanggil Rahman. Sampean? Dipanggil? Oh, siap. Selanjutnya Terus Huda. Dipanggil Huda. Sampean? Ahmadi. Siap. Oke. Biar apa lah? Kita itu ada chemistry sebelum ada materi yang akan disampaikan. Teman-teman di sini pastinya ketika kita bertanya tentang S1 atau sekolah sarjana atau kuliah, pasti tidak akan lepas dari penelitian. Oke, penelitian. Kalau di S1 nih kah lebih dikenal dengan skripsi. Nah, skripsi itu apa sih? Kok sekiranya banyak orang-orang, banyak mahasiswa yang gemetar ketika mendengar kata skripsi seperti itu. Saya juga sama, teman-teman juga pasti merasakan ketika semester akhir seperti semester 6, 7 dan 8. Nika sudah menginjak masa-masa di mana penelitian itu mau tidak mau harus dilakukan seperti itu. Maka ketika kita mempelajari penelitian, kita tidak akan bisa keluar dari yang namanya metodologi penelitian Al-Quran dan tafsir. Apa sih yang dimaksud dengan metodologi penelitian Al-Quran dan tafsir? Esensinya itu apa? Pengaruhnya itu apa? Bagaimana kita cara meracik agar bisa meramu antara Al-Quran dengan kegelisahan akademik yang ada di masyarakat dan menjadi penelitian seperti itu. Esensinya apa? Mengapa kita itu harus meneliti Al-Quran? Itu bukan sekedar aktivitas membaca ulang tafsir masa lalu, merupakan aktivitas ilmiah yang terukur, sistematis dan metodologis. Nah, jadi meneliti Al-Quran nikah bukan sekedar hanya membaca, bukan sekedar hanya mencari
arti mencari penafsiran yang ada di kitab tafsir. Oke. Itu bukan sekedar seperti itu. Kalau yang dinamakan meneliti Al-Quran, ini yang dimaksud dengan penelitian. Oke. Boleh sambil berdiri biar lebih enak, biar lebih direct. Oke. Tujuan utama dari penelitian itu apa sih? Mengungkap makna teks suci dan mendialogkannya dengan realitas kehidupan yang terus berubah. Kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu memang pasti di seluruh zaman itu Al-Quran bisa bisa diaplikasikan. Akan tetapi pengaplikasian Al-Quran itu tidak hanya semata-mata mencari di dalam kitab-kitab tafsir seperti itu. Tidak bisa langsung kita ada masalah nih cari di Al-Tafsir, cari di tafsir, gak bisa. Itu harus terukur. Makanya tujuan utama dari meneliti Al-Quran itu adalah mengungkap makna teks suci dan mendialogkannya dengan realitas kehidupan yang terus berubah. Contoh, ketika ada permasalahan sekarang AI. Sekarang kan AI ini sangat banyak ya. Banyak kita mempelajari AI. AI itu bisa membuat tafsir, AI itu bisa membuat hukum fikih, AI itu bisa membuat gambar dan lain sebagainya. Bagaimana kita meramu antara kegelisahan akademik yang ada di era sekarang dengan ayat teks masa lalu yang suci seperti itu. Nah, ini tujuan utama dari penelitian Al-Quran. Nah, syaratnya membutuhkan alat bedah berupa paradigma, pendekatan, dan anatomi riset yang pokok. Jadi ada 3 syaratnya membutuhkan alat bedah. Yang pertama, yang kedua berupa paradigma. Nanti penjelasannya paradigma, pendekatan, dan anatomi riset yang pokok seperti itu. Paradigma dan pendekatan, kacamata dan pisau analisis peneliti. Paradigma penafsiran, kacamata filosofis dalam melihat teks. Paradigma ini suatu kegelisahan yang ada di dalam masyarakat atau yang ada pada saat ini, itu yang dinamakan paradigma. Nah, paradigma itu ada 2. Yang pertama paradigma historis, memandang teks sebagai entitas masa lalu. Yang kedua paradigma responsif kontekstual, memposisikan teks sebagai subjek aktif pemberi solusi. Nah, paradigma ini ada 2 ya. Yang pertama itu adalah paradigma historis, bagaimana kita mencari permasalahan di dalam teks Al-Quran seperti itu. Yang kedua adalah paradigma responsif, yang mana paradigma responsif ini adalah suatu kesenjangan sosial yang harus ditemukan pada zaman sekarang juga seperti itu. Jadi ada 2 paradigma. Yang kedua adalah pendekatan atau approach, ilmu bantu untuk menganalisis teks. Yang pertama, ilmu tafsir modern tidak bisa berdiri sendiri. Kedua, membutuhkan ilmu sosiologi, psikologi, linguistik, dan lain-lain. Contoh pendekatan psikologi untuk ayat-ayat tentang healing. Nah, pendekatan ini sama seperti pisau. Ya, kita analogikan seperti pisau. Kita itu ada sebuah buah di sini. Kita ada piring. Nah, pisau yang kita gunakan itu adalah pendekatan. Nah, pendekatan ini harus sudah matang, sudah diuji oleh ahlinya. Makanya ada pendekatan yang namanya semantik, ada pendekatan yang mana hermeneutik, ada pendekatan yang namanya baudhu'i, ada yang pendekatan yang namanya banyak, pendekatan itu banyak ya. Jadi bagaimana kita meramu antara konteks dengan Al-Quran, kemudian kita merakit menggunakan alat bedah atau pendekatannya. Selanjutnya adalah anatomi proposal penelitian. Nah, ini yang sering kita lewatkan ketika ingin meneliti. Teman-teman, ketika kita meneliti itu tidak harus menentukan judul terlebih dahulu. Biasanya anak-anak kan mau meneliti skripsi, judulnya apa? Bukan itu yang ditanyakan, itu bukan judul sebenarnya, tapi kegelisahan akademik. Contoh, pula menulis skripsi dengan judul relasi sosial dalam Al-Quran, kajian semantik Toshihiko Jutsu
kepada term hablun. Nah, kegelisahannya apa? Kok bisa seperti itu? Di dalam judul itu biasanya ada 3. Yang pertama objek formal, yang kedua adalah objek material, dan yang ketiga adalah konteks. Nah, maka yang harus dicari terlebih dahulu adalah konteks, bukan objek formal maupun objek material. Nah, seperti itu. Latar belakang masalah. Ini yang pertama, kita harus meramu, harus memuat kegelisahan akademik. Kegelisahan ada gap, kesenjangan antara das Solon dan das Sen, dan juga catatan kritis. Oke, latar belakang bukan tempat berdakwah, melainkan ruang pembuktian empiris atau teoritis bahwa masalah tersebut mendesak. Maka ketika semua penelitian pasti ada latar belakangnya. Semua penelitian pasti ada latar belakangnya. Skripsi, tesis, disertasi, artikel, pasti ada latar belakang. Nah, di latar belakang itu ada yang namanya kegelisahan akademik. Kegelisahan akademik itu ya seperti tadi itu. Ada kesenjangan yang mana tidak bisa dijawab hanya dengan asumsi-asumsi belaka. Maka harus disatukan antara pendekatan dengan teks Al-Qur'an, seperti itu. Itu yang namanya kegelisahan akademik. Nah, kegelisahan akademik ini juga yang penting dicatat. Kegelisahan akademik itu tidak semata-mata hanya gelisah saja. Nah, kan beda biasanya. Kayaknya ini seru kalau diteliti. Contoh kayak sekarang itu marak kasus-kasus data pribadi yang bocor, seperti itu. Itu kan kegelisahan akademik kan, itu harus dijawab dengan penelitian Al-Qur'an seharusnya. Tapi kesenjangannya apa? Bukan hanya kegelisahan akademik yang harus diteliti, tapi gapnya apa? Gap itu adalah antara Al-Qur'an dengan kegelisahan akademik itu ada kesenjangan. Nah, kesenjangan itu berisi das Solon dan desen. Ini yang harus dikulik ketika membuat latar belakang. Ketika dua itu sudah ada, maka latar belakang bisa diramu sedemikian rupa sehingga latar belakang itu bisa dengan kuat mengantar penelitian kita ke pembahasan, seperti itu. Oke. Yang kedua adalah rumusan masalah. Masalah yang dikerucutkan menjadi pertanyaan operasional. Oke. Kalau kita melihat atau membaca skripsi itu adalah latar belakang. Pendahuluan itu berisi latar belakang pertama. Latar belakang bodoh 10 paragraf, 6 paragraf, 8 paragraf. Nah, dari banyaknya paragraf itu diracik, diramu menjadi rumusan masalah. Biasanya ada 2 atau ada 3, seperti makalah itu. Makalah kan ada rumusan masalah 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Nah, itu adalah rumusan yang dikerucut dari latar belakang, seperti itu. Dari latar belakang. Makanya ketika rumusan masalah ini tidak mengacu kepada latar belakang, itu akan menimbulkan pertanyaan dari para penguji, seperti itu, atau pembimbing. Makanya ketika dua konteks ini disatukan, maka harus menyatu antara latar belakang dengan rumusan masalah. Selanjutnya ada tujuan, ada manfaat dan landasan teori. Tujuannya itu apa? Sejajar dan menjawab rumusan masalah. Sama ketika kita rumusan masalah itu adalah pertanyaan. Nah, tujuan itu adalah menjawab dari rumusan masalah, tapi secara ringkas sebelum mendapatkan teori di dalam pembahasan. Manfaat penelitian itu ada 2. Yang pertama teoritis, yakni kontribusi bagi pengembang keilmuan ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Nah, manfaat penelitian kita itu apa? Ketika kita sudah membuat skripsi, manfaat skripsi ini apa? Gitu. Harus ada manfaatnya dalam jenjang ilmu Al-Qur'an dan tafsir seperti kita ini para peneliti, atau secara praktis kegunaan bagi umat, bagi manusia, bagi masyarakat dan lain sebagainya. Itu adalah manfaat penelitian. Jadi ada 2, teoritis, ada praktis. Yang ketiga adalah landasan teoritis, yakni berfungsi sebagai pisau analisis. Nah, ini yang harus kita pedalami. Ini dalam penelitian harus kita pedalami adalah landasan teoritik, berperan mengurai data kompleks menjadi pola yang dapat dipahami. Ya, seperti tadi
apa ya, ibaratnya pisau. Pisau ini harus tajam dan harus sesuai dengan apa ya, subjek yang akan kita belah. Oke. Kalau ini durian, pas aku silet nih kayak silet tatra, kita akan medes. Artinya harus disesuaikan antara objek dengan pisau bedah yang kita gunakan. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang ada jenis penelitian tafsir. Di mana data dikumpulkan? Jadi ada dua penelitian tafsir. Ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif. Kalau di sini ada penelitian perpustakaan. Fokus pada analisis teks, objek material, kitab tafsir klasik maupun kontemporer. Nah, jadi ada dua penelitian. Harus difokuskan. Saya ini ketika ingin menulis skripsi, mau penelitian pustaka atau penelitian lapangan, jangan-jangan ketika ada sebuah kegelisahan akademik, kita ingin meneliti kepada ke lapangan, ternyata ada di penelitian kepustakaan. Nah, itu tidak sejalan. Makanya kita ketika menulis sebuah penelitian harus dipilih jenis penelitiannya. Ada penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan itu mencari argumentasi di dalam kepustakaan seperti artikel, buku, kitab, skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya. Sedangkan penelitian lapangan itu adalah fokus pada praktek dan resepsi teks, pengumpulan data, observasi dan wawancara di masyarakat, atau bisa dikenal dengan living Quran. Nah, living Quran itu apa? Living Quran itu langsung terjun kepada masyarakat. Contoh, pembacaan surat Al-Mulk di desa Tabhen, kecamatan Kecamatan Korjun, Kabupaten Sampang. Nah, ini harus langsung ke desanya, ditanyain satu-satu masyarakatnya, kok bisa di desa ini membaca Al-Mulk, apa urgensinya, kok kan ada banyak gitu, surat-surat di dalam Al-Quran, kok bisa Al-Mulk yang dipilih. Nah, itu namanya living Quran atau penerapan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itu jadi ada dua penelitian kepustakaan, ada penelitian lapangan. Nah, sekarang kita masuk kepada tema pada hari ini, yakni penelitian tematik atau tafsir maudhu'. Tafsir maudhu' ini sebenarnya banyak sudah dijelaskan di dalam buku dan sudah selesai pembahasannya. Namun yang kita sayangkan ketika kita membahas tentang tafsir tematik itu banyak yang masih kebingungan. Nah, ini yang harus diluruskan. Penelitian tematik, metode paling responsif di era kontemporer. Kenapa kok paling responsif? Karena mengubah cara pembacaan ayat dari linear atau persian menjadi konseptual atau holistik. Nah, jadi ketika kita mencari kitab-kitab seperti tafsir-tafsir klasik, tafsir-tafsir pertengahan, Jalalain, Ar-Razi, Qurtubi dan lain sebagainya, itu konsepnya masih global. Semua ayat ditafsirkan. Nah, kita sebagai peneliti, kita sebagai mufassir kontemporer, istilah kerennya, kita sebagai peneliti di era kontemporer ini harus mengubah cara kita menafsirkan ayat dari yang awalnya semua ayat ditafsirkan. Nah, kita ini harus mencari satu kegelisahan yang mana dikatakan adalah penelitian tematik. Paradigma utama yakni adalah asumsi. Ayat-ayat yang berserakan di berbagai surah pada hakikatnya saling melengkapi, menafsirkan dan tidak bertentangan. Nah, tujuannya merumuskan sebuah konsep utuh atau worldview Al-Quran. Nah, ini tujuan utama dari tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i itu kan tafsir berdasarkan tema tentang tentang politik, tema tentang banyak tema di dalam Al-Quran itu kan banyak. Tema tentang poligami bisa. Nah, itu bisa diteliti dengan tafsir maudhu'i. Penelitian. Varian penelitian tematik. Nah,
Perumusan varian tematik ini banyak sebenarnya. Ada yang merumuskan 4, ada yang merumuskan 3, ada yang merumuskan 2. Nah, kita sebagai akademisi bisa memilih salah satunya. Yang pertama, tematik masalah atau lebih dikenal tematik konseptual. Tematik konseptual itu biasanya tema yang tidak dibahas di dalam Al-Quran, tapi konsepnya ada di dalam Al-Quran. Contoh, ayat tentang kebangsaan. Sampai cari di dalam Al-Quran ayat tentang kebangsaan itu gak ada yang langsung menitik beratkan kepada kebangsaan, tapi secara konsep ada seperti itu. Nah, ini yang dinamakan tematik masalah atau tematik konseptual, yakni berangkat dari masalah yang mengikut ayat terkait. Contohnya konsep mitigasi bencana. Nah, itu adalah tematik konseptual. Yang kedua adalah tematik kesatuan surat, yakni maudhu'i surat, menganalisis satu surat untuk menemukan tema sentral. Nah, ini susah karena surat itu kan beda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang setengah seperti itu. Nah, kalau diteliti semua itu bisa berlembar-lembar ya, kalau menggunakan penelitian tematik. Nah, yang ketiga adalah tematik sematik atau tematik term, melacak penggunaan historis dan analisis satu kosakata spesifik, contoh makna kata fitnah. Nah, tematik term ini, ini yang saya gunakan ketika menulis skripsi. Skripsi saya itu menggunakan term hablun. Hablun kan banyak di dalam Al-Quran. Kalau saya yang ada di skripsi itu ada 5. Hablun, kata hablun di dalam Al-Quran itu ada 5. Nah, itu yang dinamakan tematik term. Ini yang sering digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa ketika penelitian skripsi. Di sini ada pertanyaan tafsir tematik. Apakah sudah jelas atau ada pertanyaan-pertanyaan? Ya, secara garis besar penelitian tematik itu ada tiga tematik. Konseptual, tematik surat, dan tematik term. Tapi yang dirumuskan oleh Abdul Mustaqim dalam bukunya, beliau itu merumuskan 4, yakni ketambahan tematik tokoh. Tematik tokoh itu tematik yang menggunakan satu tokoh. Contoh, saya ingin membahas tentang poligami, tapi tidak menggunakan satu tokoh. Siapa? Contohnya Quraisy Shihab. Nah, di dalam tafsir Quraisy Shihab itu diramu semua yang membahas tentang poligami. Itu yang dimakan tematik tokoh. Jadi hanya menggunakan satu tokoh saja. Tapi di dalam secara garis umum varian penelitian tematik itu hanya ada 3, tematik konseptual, tematik surat, dan tematik term. Ya, mungkin ada pertanyaan sampai sini. Untuk penelitian antara artikel, skripsi, dan lain sebagainya, mungkin jika ada pertanyaan. Ya, ini termasuk dengan termasuk metode ini atau pisau bedah. Pisau bedah ini yang digunakan nanti ketika meneliti sebuah kesenjangan sosial tadi yang saya jelaskan pada awal penelitian akademik, ini yang digunakan. Ya, silakan. Apakah ini termasuk dari pendekatan yang itu ada materi? Oke. Maudhu'i itu termasuk juga kepada pendekatan atau pisau analisis. Nah, ini yang harus dipahami. Tafsir maudhu'i itu juga bisa menjadi pendekatan. Yang mana tadi ada tematik konseptual, ada tematik surat, ada tematik term. Nah, dari 3 tematik ini itu banyak bermunculan, ruas-ruas yang muncul dari 3 ini.
ada pendekatan yang namanya hermeneutik makna kumauza dari Prof. Sahiron, atau ada semiotik dari Ferdinand de Saussure, atau ada tematik semantik dari Toshiko Izutsu. Nah itu banyak nanti, banyak apa ya cabangnya. Tinggal kita memilih. Tapi dari semua pendekatan itu akan apa ya bermuara kepada tiga ini. Ada tematik konseptual, tematik surah, dan juga tematik term. Nah, itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Maka ketika ditanyakan tematik tafsir maudhu ini masuk kepada pisau analisis. Ada pertanyaan lagi? Mungkin ada yang kurang paham tentang tematik? Atau tadi pembahasan sebelumnya ada yang kurang? Monggo. Ya, karena teman-teman biasanya kalau ketika menulis penelitian, termasuk saya juga, saya masih belajar juga ini. Kadang kegelisahan sudah ada, tapi mau menggunakan pisau apa, menggunakan pendekatan apa, itu yang sering apa ya bingung. Saya mau menggunakan apa ini? Sedangkan tanya ke dosen satu, suruh menggunakan ini, dosen 2 menggunakan ini, dosen 3 menggunakan ini, maka kita bingung juga sebenarnya gitu. Nah ini yang harus diluruskan, dan harus dipahami benar-benar ketika ingin menulis penelitian. Dan mahasiswa itu tidak akan luput dengan namanya penelitian. Sekurang-kurangnya skripsi lah, pasti itu pasti. Kalau sekarang itu ada artikel juga, tapi kalau di sini ada apa yang menggunakan artikel atau skripsi saja? Artikel juga ya kan? Sekarang maraknya artikel juga, makanya kita harus benar-benar menguasai penelitian tematik ini, karena ini yang digunakan ketika menganalisis sebuah kegelisahan akademik. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kita lanjut prosedur operasional tematik. Nah, prosedur ini adalah secara garis umum ya, secara garis besar. Tapi prosedur yang ada pada penelitian itu beda-beda sebenarnya. Cuman ini secara garis besar. Ini menggunakan metode Abu Hayy Al-Farmawi. Kalau kitabnya ini nggak ada, kalau kata dosen saya kitabnya nggak ada, tapi terjemahnya ada, terjemahan oleh Rosihon Anwar, rektor dari UIN Bandung, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah ini metodologinya ada 6. Yang pertama penentuan masalah atau menentukan tema, pilih isu real dan mendesak. Ini yang pertama, kita harus menemukan masalahnya, menemukan temanya. Contoh dalam penelitian saya itu adalah relasi sosial. Ini penentuan masalahnya, relasi sosial. Kenapa saya meneliti tentang relasi sosial? Karena ketika kita mendengarkan ceramah itu ya, pasti yang dikaitkan dengan relasi sosial itu adalah hablum minallah, hablum minannas. Ya, pasti itu di dalam penyampaian kiai, para ustadz dan lain sebagainya. Ketika mendengarkan relasi sosial itu belum minallah, hablum minannas. Makanya ketika saya menentukan masalah itu adalah konsep relasi sosial. Yang kedua adalah inventarisasi ayat, yakni kumpulkan semua ayat terkait sinonim atau antonim. Nah ini mengumpulkan seluruh ayat di dalam Al-Quran menggunakan kitab, ada yang namanya kitab Mu'jam Mufarras itu, menggunakan kitab itu cara mengumpulkan ayat berdasarkan term. Karena term saya hablun, ya semua ayat yang berkaitan dengan hablun itu dikumpulkan. Yang ketiga, kategorisasi atau kronologi, susun berdasarkan madiyah, madaniyah atau subtopik. Ada juga kitabnya yang menyusun secara asbabun nuzul. Turunnya ayat itu
ayat A turunnya sebelum, ayat B turunnya sudah, ayat C turunnya di Madinah, ayat D turunnya di Mekah. Nah itu disusun secara sistematis. Yang keempat adalah analisis dasar, bedah asbabun nuzul dan mufradat masing-masing ayat secara mandiri. Selanjutnya dibedah tuh. Setiap ayat yang sudah dikumpulkan kita bedah asbabun nuzulnya itu apa, ayat A ini. Asbabun nuzul dari ayat B ini apa? Oh ayat C tidak ada asbabun nuzulnya. Ya tidak ngerti seperti itu karena memang analisis dasarnya adalah bedah asbabun nuzul. Yang kelima adalah sinkronisasi dan munasabah. Hubungkan ayat-ayat yang sudah dikumpulkan. Hubungkan kan ada dalam ulumul Quran itu ada yang namanya munasabah Al-Quran. Hubungan antara ayat-ayat Al-Quran. Meskipun ayatnya itu ada di surah Al-Baqarah, ayat satunya ada surat Al-Maidah dan seterusnya, itu pasti ada hubungannya. Dan yang keenam adalah sintesis atau istinbat, tarik kesimpulan akhir sebagai jawaban paripurna. Nah, kesimpulan dari sebuah penelitian itu berangkat dari diri kita sendiri, berangkat dari penulis sendiri. Makanya kesimpulan itu pasti ada perbedaan antara satu dengan yang lain, meskipun menggunakan objek yang sama, pisau yang sama, alat yang sama, persis itu pasti ada perbedaan karena itu secara subjektif dari peneliti seperti itu. Nah, makanya sintesis ini adalah keluar dari seorang peneliti itu sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari tafsir ini ternyata menyimpulkan, tafsir ini menyimpulkan, bukan, itu bukan sintesis namanya. Itu adalah kumpulan sintesis dari kitab-kitab klasik. Kalau sintesis yang ada di dalam kesimpulan penelitian itu pasti sumbernya dari penulis. Nah itu adalah metode yang dirumuskan oleh Al-Farmawi. Ada 6, ada yang 7, ada yang 6. Ini, ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Teman-teman? Makanya istimbat itu harus tidak boleh kalau takut kan itu menyelesaikan diri. Tapi apakah tidak boleh mengambil dari pokoknya? Yang dimaksud istimbat di sini, sintesis di sini adalah bukan bukan menyimpulkan secara mandiri. Makanya di dalam penelitian itu, dalam penelitian ada pembahasan. Nah, pembahasan itu kan berdasarkan argumentasi, ambil dari kitab A, kitab B, kitab C, kitab D dan lain sebagainya. Nah, sintesis di sini yang dimaksud adalah bukan meramus secara autodidak, tapi mengumpulkan seluruh argumentasi mulai dari buku, kitab, artikel dan lain sebagainya, hingga kita sendiri bisa menyimpulkan dari semua argumen yang sudah ada. Nah itu bedanya dengan kesimpulan yang berdiri sendiri dengan kesimpulan yang berdiri atas argumentasi. Argumentasinya apa? Ya dari kitab itu, dari kitab. Jadi kalau di penelitian skripsi, contoh dalam punya saya itu ambil dari 3 kitab. Yang pertama kitab klasik, yang kedua adalah kitab pertengahan, dan yang ketiga adalah kitab kontemporer. Nah dari 3 kitab ini itu kan banyak penafsirannya. Yang belum itu apa aja sih penafsirannya. Nah dari ketiga kitab ini baru dikumpulkan menjadi satu dan disimpulkan oleh peneliti seperti itu. Ya kesimpulannya tidak akan keluar dari argumentasi sebenarnya, cuman dari bahasa kita sendiri. Oh ternyata gini, ternyata gini, seperti itu. Itu yang dimakan sintesis. Makanya ada tesis, ada tesis, antitesis dan sintesis. Tesis itu adalah yang bermuara kepada positif, antitesisnya itu negatif, dan sintesis itu adalah dari gabungan dua ini, kesimpulan dari dua gabungan ini. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Dari operasional tematik ini atau pembahasan sebelumnya, monggo, gak apa-apa.
Kalau ada pertanyaan lagi. Karena ini sangat penting ya, sangat penting untuk nanti kita menulis sebuah penelitian. Kalau kita nggak ngerti tentang metodologi penelitian tafsir ini, ruwet. Apalagi udah semester 7, semester 8 tuh. Kan banyak itu yang bilang itu skripsi ruwet. Sebenarnya gampang-gampang aja kalau kita ngerti. Seperti itu. Ada pertanyaan? Apakah harus kita meneliti metode tematik Maksudnya apa? dalam kan yang dijelaskan itu apa? Harus kita meneliti tematik. Oke. Sebenarnya tidak harus juga, tidak harus kita menggunakan pendekatan tematik. Tapi, semua kan banyak ya sekarang ya. Banyak sekarang penelitian yang sudah rilis, sudah keluar, sudah ACC lah istilahnya. Nah itu susah. Kita mencari novelty, istilahnya novelty atau kebaruan itu susah sekali. Kita ingin meneliti ini menggunakan ini, ini udah ada kata pembimbingannya, tolak. Nah itu kita mencari kebaharuannya itu yang susah. Makanya kita ketika meneliti itu fokus kepada penelitian tematik atau tafsir tematik. Nah ini yang apa ya? Yang susah untuk ditinggalkan tafsir tematik ini. Karena memang susah kalau kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain itu ya bisa saja sebenarnya, bisa saja. Cuman novelty-nya itu ada tapi sedikit. Susah untuk mencari novelty atau kebaruan dalam sebuah penelitian. Lagi dari pemaparan tadi. Ini di sini ada yang sudah membuat penelitian, artikel atau skripsi, atau ada rencana mau meneliti ini nih, kayaknya bagus ya. Pasti ada ya, pasti kan. Ya. Nah itu harus dikembangkan sehingga bisa setidak-tidaknya ketika kita ingin meneliti itu ada 3 yang harus ditulis terlebih dahulu. Yang pertama adalah kegelisahan akademik, yang kedua adalah rumusan masalah, yang ketiga adalah judul. Nah ini judul tadi terdiri dari 3, objek formal, objek material, dan konteks. Objek formal ini adalah pisau analisis. Objek material ini adalah material yang ingin dianalisis. Dan konteksnya ya kesenjangan akademik itu konteksnya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Atau ada sedikit masukan atau gimana? Coba Pak, kita sharing-sharing, kita sama-sama belajar juga di sini. Kalau sampean ingin belajar lebih dalam lagi tentang penelitian, metode penelitian Al-Quran dan tafsir, itu ada bukunya Dr. Abdul Mustaqim itu. Itu yang kompleks tapi gampang untuk dipelajari. Kan di Google banyak, di Google. Ketik aja nanti Abdul Mustaqim metode penelitian gitu banyak. Nah itu tentang penelitian-penelitian yang dirumuskan oleh Abdul Mustaqim seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan teman-teman. Mungkin gini ya, kalau kita ingin menulis penelitian itu, selain kita harus memahami 3 tadi itu, objek formal, objek material, sama konteks, ada satu lagi, kita harus mempelajari penelitian terdahulu. Nah ini
penelitian terdahulu. Contoh, kita ingin membahas tentang apa ya? Kripto kan sekarang banyak kripto gitu. Kripto. Kan nggak ada di dalam Al-Quran tuh ada yang membahas kripto, nggak ada. Gitu. Makanya kita harus meneliti dengan pisau analisis yang tepat. Gitu. Konteksnya kripto, ayat-ayatnya apa, pisau bedahnya apa. Nah, penelitian terdahulu yang membahas kripto itu baca juga. Kan banyak itu penelitian tentang kripto, entah itu dari Al-Quran dan tafsir, dari IGT, atau dari ekonomi, atau dari syariah, kan banyak gitu. Nah itu dibaca sehingga ada novelty yang kita dapat. Oh, penelitian A ini membahas tentang kripto dari segi ini, penelitian B ini membahas kripto dari segi itu. Nah, saya kayaknya harus dari sini nih. Nah, kan bisa itu yang dinamakan novelty. Cara mencari novelty itu ya membaca apa ya, penelitian terdahulu. Makanya di dalam skripsi itu pasti ada yang namanya bab penelitian terdahulu. Nah itu yang dilihat oleh penguji nanti. Penelitian terdahulunya kayaknya sudah dibahas ini. Berarti ini nggak relate ini. Tolak ini ya, ini yang sering ini. Oh ini udah dibahas ini, tolak. Makanya kesenjangan atau gap itu harus dicari benar-benar. Bagaimana cara mengetahui bahwa tersebut belum pernah? Ya, kalau kita ingin mencari sebuah gap, vision gap istilahnya, ya salah satu cara yang mudah adalah dengan mencari penelitian terdahulu tadi. Penelitian terdahulu. Tapi penelitian terdahulu itu sebenarnya apa ya? Menjadi bumerang juga. Jadi bumerang juga. Sebanyak kita mencari penelitian terdahulu, maka semakin sempit juga novelty yang akan kita dapat. Nah, jadi apa ya? Harus benar-benar bisa mengulik lah antara penelitian terdahulu dengan gap yang akan kita kaji ini. Karena gini, ada dosen itu yang ketat. Kadang ada dosen yang ketat. Saya ingin meneliti A, dicari sama dosen itu sendiri. Sampean sudah merumuskan penelitian terdahulu itu ada 10 artikel, jurnal, skripsi, tesis dan lain sebagainya. Tapi ada satu novelty yang belum dikaji oleh 10 penelitian ini. Tapi biasanya dosen itu masa kah? Tunggu saya cari dulu. Ternyata ada gitu. Nah, ini yang apa ya? Menjadi tricky istilahnya. Harus hati-hati dalam mencari sebuah kesenjangan atau gap tadi. Seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga. Itu bagus. Ya pinter-pinter kita lah sebagai peneliti seperti itu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Itu yang dikasih tahu ke dosen sudah terjadi apa masih mencari judul di kasih tahu dosen? Oke. Kalau masalah memberitahu ke dosen itu sebenarnya gimana ya? Tiba-tiba dosen itu kan beda ya. Tiba-tiba dosen itu beda. Kadang ada yang suruh mencari kegelisahan akademik terdahulu, kadang ada yang langsung harus buat outline nih, outline-nya gini. Artinya apa ya? Tujuan kita dalam meneliti satu peristiwa atau satu fenomena itu sudah ada dari mulai awal sampai akhir, sampai kesimpulannya nanti ini menjadi apa. Nah, lebih gampangnya tadi itu sekurang-kurangnya cari 3 ini, ada kegelisahan akademik, rumusan masalah, dan judul. Nah ini yang harus dikuasai. Sampai kalau mau ngajuin ke dosen itu minimal ada 2 lah, ada 2 judul seperti itu. Jadi satu ini sudah sampaikan ke dosen, ternyata dosen gak setuju, kasih lagi yang satunya, yang kedua ini. Jadi ada cadangan istilahnya seperti itu. Nah sekurang-kurangnya ada 3 ini. Jangan hanya ngajuin judul toh,
kegelisahannya sampean nggak tahu, rumusan masalahnya nggak tahu. Saya punya judul Pak, bagus nih Pak, masa nggak bisa nih Pak? Kan susah juga kalau gitu. Harus ada kegelisahan akademik. Saya mengambil judul ini karena gini Pak, tinggi. Nah, jelasin. Nanti dosen itu bisa mengerti sendiri sejauh mana sampean mengerti tentang judul yang sampean buat gitu, seperti itu. Ya, mungkin itu aja ya. Nanti kalau teman-teman ada yang kurang paham, boleh nanti kalau mau berdiskusi secara lebih lanjut di WA. Di sini ada kan, yang pegang HP kan semua kan. Boleh dicatat WA saya, gak apa-apa. Nanti kalau mau tanya-tanya gak apa-apa ya. 0858 catat aja lah. 0858 udah 0858 5263 4596 ya. 0858 5263 4596. Oke. Tuh. Nanti kalau teman-teman mau diskusi gak apa-apa, mau nanya-nanya gak apa-apa. Oke. Tentang khususnya tentang ini, penelitian tematik ini. Tapi saya juga masih belajar juga ya. Jangan menjadi patokan, oh ini pasti tahu ini, jangan seperti itu. Saya juga masih belajar, tapi apa yang saya ketahui, apa yang saya kuasai, saya akan sampaikan. Karena penelitian itu tidak bisa berpatokan kepada diri sendiri. Itu susah kalau kita berpatokan diri sendiri. Saya tidak mau nanya ke ini, nanya ke itu, nanya ke dosen A, nanya ke dosen B. Makanya di dalam penelitian itu di tugas akhir seperti skripsi pasti ada dosen pembimbing. Nah, tujuan dari adanya dosen pembimbing itu bukan membantai mahasiswa, tapi membantu mahasiswa. Oke. Apa yang ingin mahasiswa tanyakan ke dosen pembimbing. Nah, itu tujuannya. Jadi kalau ada dosen pembimbing yang membantai, istilahnya menyalah-nyalahkan terus seperti itu. Nah, ini harus dipertanyakan, sampai ini pembimbing apa penguji seperti itu. Karena yang namanya pembimbing membantu, baru kalau penguji mentah seperti itu. Mungkin itu aja ya teman-teman, biar tidak terlalu lama. Nanti kalau mau diskusi bisa WA nanti, oke? Oh siap, nanti saya kirim. Siap. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.